to dekat Jericho. Apalagi bedanya antara yang ini yang wisata dan asli. Di sini Bapak dan Ibu, apakah tadi merasa dingin kan? Ya. Dingin ya? Dingin. Jadi bisa dibaptis? Bisa? Tidak. Tidak bisa, dingin. Pasti. Jadi saran saya, itu ditunda sampai bagian yang ada dekat Jericho. Yang dekat Jericho itu hangat. Selisih suhunya antara sini dan Jericho sekitar 8 sampai 10. Berarti hangat, masih bisa masuk air, masih bisa dibaptis. Jadi bagaimana kita tundain ini sampai Jericho ya? Atau mau di sini bagaimana? Halo, Pak Fandi, sini atau di sana? Sana. Sana. Ya lebih baik untuk anak-anak, nanti sakit di sini. Sakit. Saya sendiri bilang, no, jangan di sini. Nanti hangat di sana dan apalagi di sana yang asli juga. Lebih bagus lagi. Oke, Abuna? Setuju? Setuju. Udah. Bapak Ibu yang berbakti Jadi harus siapin $15 untuk yang mau dibaptis, $15 untuk sewa jubah, handuk, dan nanti dikasih juga sertifikat. Sertifikat untuk bantu untuk bawa, tapi yang handuknya dan itu akan tunggu di sini. No. Apa juga? Ingat Pak. Tapi maaf, jubahnya itu transparent. Harus. Bercanda lagi. Kalau tadi sama dia tergendong dulu. Pak Pendeta, mau baptiskan Jonathan. Deal ya. Pak Pendeta, mau baptiskan Jonathan. Ya, sudah ya. Tapi cepat sekali, jangan lama di... Ya, Safi. Ya. yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima Selalu membuatku terpesona. selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari berdiri bersama-sama. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji, Selain puji dan sembah Kau. secara khusus saudara yang mau dibaptis, nyatakanlah keseriusanmu kepada Tuhan di dalam doa. Baptisan bukan jaminan menjadi seseorang menjadi baik, tapi baptisan adalah merupakan satu respon komitmen untuk bersedia sepenanggungan dengan Tuhan. Dan hari ini di tempat ini di Sungai Yordan, saudara berenam ini berkomitmen, bertujuh ini
untuk menguburkan semua tabiat lama manusia lama, untuk siap mengenakan kehidupan baru seperti yang Tuhan Yesus. Minta ampun kepada Tuhan apa yang perlu engkau akui di hadapan. Bahkan segala kuasa apapun yang ada dalam dirimu, aku lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dipakai engkau menjadi alat. Engkau Jonathan, sekalipun engkau masih muda, bertarunglah menjadi anak Tuhan yang menyenangkan, menjadi kebanggaan bagi papa dan mama, bagi keluarga dan juga bagi Tuhan. Diberkati engkau dalam nama Yesus. Begitu juga engkau Yesus. Tuhan menolongmu dan Tuhan memampukan engkau menjadi alat yang harus dipakainya, engkau menjadi murid. Diberkati engkau dalam nama Yesus. Diberkati engkau, ditolong engkau menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang membahagiakan anak-anakmu. Engkau menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberkati banyak orang. Juga engkau, Tuhan berikan engkau hikmat, kemampuan, kesanggupan. Di masa mudamu engkau sungguh-sungguh boleh mengabdi kepada Tuhan. Masa lalu apapun yang mengikat dirimu, aku lepaskan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati engkau. Biar turun anugerah dari Tuhan secara khusus bagimu hari ini. Engkau beruntung, tidak semua orang berkesempatan ke sini. Tapi hari ini, hiduplah, bertarunglah. Tuhan akan mendampingimu melewati hari-hari ini. Tuhan juga menolongmu. Kerinduan yang besar dalam hatimu untuk boleh menjadi berkat. Jangan pernah mundur dengan apapun. Maka Tuhan akan menolong dan memberkatimu. Dan kalau apa yang kau lakukan seturut dengan kehendaknya, pasti dibuat Tuhan berhasil. Diberkati keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Saya bacakan firman Tuhan sebentar. Akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sampai di situ. Alkitab juga mengajarkan di bidang yang lain, orang yang percaya kepada Tuhan, ajarlah mereka dan baptislah mereka. Tetapi ingat, perlu saya tegaskan, khususnya kepada saudara yang bertuju di depan ini, dibaptis di Sungai Yordan tidak menjadi garansi hidupmu menjadi lebih baik. Tetapi saya berharap sebagai hamba Allah, engkau memiliki tempat yang khusus di sini. Ingat, Tuhan juga tuntut khusus atas hidupmu. Ya, dan perlu juga saya tegaskan bahwa baptisan itu adalah merupakan komitmen serta respon atas anugerah yang saudara-saudara terima. Di sisi lain, di mana Tuhan Yesus menjadi Tuhan atas hidup saudara. Yes. Yang tadinya hidup berpusat kepada diri sendiri, self-centered, harus diubah untuk terarah fokus kepada Tuhan, menjadi God-centered. Itu sebabnya firman Tuhan berkata apa? Baik makan, minum, mau melakukan apapun, lakukan semua seolah-olah untuk Tuhan. Maka saya yakin, ketika ini bisa kita lakoni, kita eksekusi dalam hidup, maka rumah tangga kita menjadi surga yang kelihatan di muka bumi. Amin. Ingat, sementara kita bertarung, Bapak Ibu dan saya adalah seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan. Ketika tiba waktunya, engkau dan aku inna illahi. Tuhan perkenankan kita ada di langit baru dan surga yang baru. Amin. Tapi saya di mana-mana selalu berkata, ingat, yang tua duluan Tuhan panggil. Cengli itu ya? Iya dong, udah duluan lahir, masa dua belakangan dijemput. Tapi ingat, tidak selamanya rambut putih itu duluan. Daun muda saja bisa jatuh. rontok. Bisa rontok. Yang penting hari ini lewat kebersamaan kita, wow keren. Saya secara khusus sangat diberkati sekali boleh bertemu dengan Bapak Ibu. Dan ini bukan kebetulan. Ada juga beberapa yang berkata bahwa dia akan berangkat November, tapi hari ini, wow, saya juga sebenarnya diminta ke Alvin untuk mendampingi November. Tapi saya nggak bisa. November atau September, we? November. November. Saya bilang, sorry kok nggak bisa. Desember bisa ya? Yes, ya udah kita ketemu. Haleluya. Dan sekali lagi kepada Bapak Ibu Saudara yang mau dibaptis hari ini, biar Tuhan menolong. Amin. Jonathan, Jocelyn, Pak Effendi, Chris, mana Chris dia? Christian. Ini Vincent, Bapak Johan, Pak Johan, Ibu Rahel.
supaya saya tidak salah sebutkan, nanti juga akan saya tolong. Bapak Ibu, tetap walaupun Bapak Ibu menyaksikan, dukung semua. Tetapi Amin. sini tidak ada yang bercanda, kita tetap dalam sikap Tuhan menghormati Yes. Tuhan. Yes. Biarlah Tuhan menolong kita, ya. Jadi ingat kesediaan kita di tempat ini tanggal 23 Desember. Vincent, Ibu Rahel, Jocelyn, Pak Johan, Pak Christian, Pak Effendi. Ingat, kita menguburkan manusia lama di sini. Jadilah, Hah? Jocelyn. Jocelyn. Yo. Yo. Pakai iya. Ingat ya, setelah selesai ini, saya berharap yang bertujuh ini menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah bagi sesama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sorry kok. Oh, haleluya. Luar biasa. Katanya dia kesecanda. Luar biasa. Biar nggak kaku. Tuh. Ya udah situ. Yang mau ambil foto boleh? Sini tangannya. Jangan melangkah. Jangan gitu bisa. Soalnya masih ada tangga-tangga. Dulu mah kita cuma di sini. Iya, di situ. Sekali lagi. Oke, lipat tangan di dada. Hari ini, Ibu Rahel, aku menyerahkan engkau dan membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tarik nafas. Pak Effendi. Tangga Pak. Pegang tangan saya, soalnya di bawah masih ada itu. Tangga. Lipat tangan. Pak Effendi, hari ini adalah hari yang khusus bagimu. Itu sebabnya aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Effendi, aku baptis engkau. Tarik nafas. Dalam nama Tuhan. Pelan-pelan, tangga. Jocelyn. Enak ya, Mel? Enak kan? Pegang tangannya. Awas tangga, Ci. Pelan-pelan. Mundur, masih banyak tangga. Satu lagi, masih ada tangga. Lipat tangan. Hari ini Jocelyn, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tarik nafas. Ya, awas tangan. Pelan-pelan ya. Bisa langsung dibantu, dikasih handuk ya, dingin ini soalnya. Dikasih handuk. Sini. Pelan-pelan Jojo. Ben. Pakai handuk. Sini naik. Ini sampai gigimu. Dingin lu. Buka tangannya. Satu lagi, pen. Hari ini Jonathan, aku menyerahkan engkau ke dalam tangan Tuhan. Simpan sini semua. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa nih? Oke nih. Oke, Vincent. Ayo Vincent ya, lanjut. Haleluya. Udah ciut belum, Pak? Kenapa masih ada? Satu lagi. Mana lagi? Apin mah badan doang gede. Aku menyerahkan engkau, Vincent, ke dalam tangan Allah. Karenanya hari ini aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus.
Dalam nama Tuhan Yesus, aku membaptiskan engkau Prinsa. Tarik nafas. Ini ya nggak tahan. Pelan, pelan. Aduh, mama linya terpanas. Iya. Pak Johan. Tinggal enak. Ini baru belakang. Udah yang terakhir ya. Yang terakhir benar. Agak lama aja Pak. Sono cepetan. Hah? Udah Yang Kak? terakhir. Haleluya. Dengan handuk. Dua lagi. Sini tangan. Setengah. Pelan, Pak. Satu lagi. Langsung aja langsung. Tangan. Hari ini Pak Johan, aku menyerahkan engkau ke dalam tangan Tuhan. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku membaptiskan Johan. Tarik nafas. Goyang. Angkat. Siap, Kis. 5 menit loh. Udah ya? Udah. Sampai kaget ya, Pak. Saya nggak bercanda. Terus ini nampaknya. Haleluya. Oh, kehendak Tuhanlah yang jadi. Haleluya. Pelan-pelan. Awas, tengah-tengah dong. Naik aja, Pak. Aku menyerahkan engkau hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan aku baptis engkau Kristian. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Awas, tangkap. Oh, haleluya. Jadi kita lihat kanan, terlihat jelas, gerejanya terlihat jelas juga di atas, di puncaknya. Ini gunung berketinggian 500 meter di atas permukaan lembah. Sedangkan 600 meter di atas permukaan laut. Coba lihat lembah ini. Betul. Nama kedua untuk lembah ini adalah Harmagedon. Harmagedon, kita mendengar nama ini, teringat apa? Wahyu, buku Wahyu Bapa dan Ibu, perang terakhir antara orang baik dan jahat. Boleh langsung masuk gereja setelah lihat ini kita dokumen ke atas untuk melihat lembah Harmagedon. Go.
现在希望呢还反映我比不能用到的，有养生也感觉不一样，还要吃。还买多少房，多少房，多少房，你说有啥的？好吗？可以。First one, first one. First one. Transfer. Send an account number. Transfer. Si Oyen. This is Mount Tabor, the Mount of Transfiguration, where Jesus was transfigured. Pelabuhan. Satu sebelah selatan yang kita mau lihat waktu kita ke Mesir, namanya kota Eilat. Eilat itu kota pelabuhan. Pintu masuknya Israel luar selatan. Satu-satunya pintu pasti itu luar pelabuhan kota Eilat. Satu lagi sebelah barat namanya Asdod. Dan ketiga terpenting pasti di antara ketiga pelabuhan adalah ini sebelah kanan. Pelabuhannya Haifa. Selamat siang. Hari ini laut Mediterania. Malam ada live show. Malam ada live show ya. Tadi tukang cilok segala di situ ya, cendol. Apa namanya ya? Si foto-foto. Oh, dia lagi foto. Bawa saya masuk sana, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku
sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Sekali lagi, oh Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Pasang salib di rumah, di atap rumah ibu. Dari gerbang Damaskus yang dekat sini sampai gerbang Yope yang ada sebelah atas sana, itu Kristen. Setelah gerbang Damaskus, sebentar lagi kita bisa melihat bagian Islam. Menara masjid, pasti ada banyak masjid. Pasti. Itu di depan kita ke arah jam 1 itu bagian Islam. Jadi Kristen kanan, Islam sana depan. Di sebelah Kristen, Yahudi dan Armenia. Jadi 4 bagian ada. Kristen, Islam, Yahudi, Armenia. Armenia punya bagian khusus. Kristen berasal negara Armenia punya bagian terpisah dari Kristen. Meskipun mereka Kristen, tapi mereka punya bagian khusus. Namanya bagian Armenia. Di sekitar kota Yerusalem. Apa artinya di sekitar kota Yerusalem? Berarti waktu itu hanya itu kota Yerusalem. Belum ada apa-apa di luar. Jelas? Sebenarnya Bapak dan Ibu, sampai abad ke-20, Yerusalem hanya itu. Yang sebelah kananmu. Belum ada apa-apa di luar. Kosong Bapak dan Ibu. Jadi abad ke-20 Yerusalem mulai berkembang dan bagian-bagian baru dibangun di luar. Jelas? Jelas? Okey, tak apa. Nanti akan mengerti waktu kita melihat, waktu kita masuk kota ini. Gereja Santa Ana. Gereja merapat Habibi. Gereja yang kita akan mengunjungi hari ini usianya 1000 tahun. Dibangun oleh orang perang salib. Mengerti arti orang perang salib? Bahasa Inggris Crusaders. Terkenal sekali Crusaders itu.
Mereka yang ke tanah ini dari 4 negara, dari Eropah, Itali, Perancis, Jerman dan Inggeris. Mereka ke sini, mereka bersekutu dan mereka ke sini mengalahkan Islam. Perang terjadi mengalahkan Islam, lalu mereka mulai membangun gereja-gereja. Kenapa mereka harus ke sini? Kenapa mereka bersekutu ke sini? Karena Islam waktu itu menghancurkan semua gereja, melarang para peziarah ke tanah ini. Jadi negara-negara Eropah harus melawan Islam di tanah ini. Yang waktu itu tanah ini di bawah penjajahan Islam. Jadi orang perang salib berhasil mengalahkan Islam dan mereka memperhatikan tidak ada lagi gereja-gereja. Jadi mereka membangun lagi. Gereja ini salah satu karya orang perang salib usianya 1000 tahun. Tetapi abad ke-12 Masihi, orang perang salib dikalahkan lagi dan mereka diusir dari sini. Dan gereja ini menjadi sekolah teologi Islam selama 700 tahun. Sampai terjadinya perang yang namanya perang Krim antara Turki yang berkuasa di sini, mereka melawan Rusia. Pada perang tersebut, negara Perancis menolong Turki. Dan Turki menangi perang tersebut. Atas bantuan orang di Perancis, gereja ini atau bangunan ini karena waktu itu ini sekolah Islam dikembalikan kepada Kristen dan sekali lagi menjadi gereja. Dan sejak waktu itu gereja ini dikelola oleh Ordo White Fathers dari Perancis yang terus berjubah putih. Jadi ini Bapak dan Ibu, ini bukan tanah Israel, bukan tanah Palestina, ini tanah Perancis. Ini seperti kedutaan besar Bapak dan Ibu. Waktu Macron ke Yerusalem, Presiden Perancis, waktu itu dijagain tentara Israel, penjaga Israel dan yang lain. Dia marah sekali, usir mereka. Dia bilang, ini tanah kami. Ini tanah kami. Sejak abad ke-18 sudah punya Perancis. Gereja ini sekali lagi Bapak dan Ibu istimewa. Karena ini gereja yang merupakan gereja paling dipelihara yang berasal abad ke-11 Masihi. Apa yang kita punya di sini prasasti ini dipasang di sini oleh Jenderal Salahuddin yang mengalahkan orang perang salib. Yang tertulis di sini, terima kasih Salahuddin, Jenderal Islam kami yang berhasil mengusir Kristen dari tanah ini. Jadi masih punya kami prasasti yang ada di pintu masuknya gereja ini. Di dalam Bapak dan Ibu, akustik luar biasa. Jadi kalau misa, ibadah dan sebagainya tidak pakai mic sama sekali di dalam. Jadi kita akan masuk dan ada kesempatan karena tidak ada orang lain sekarang untuk menaikkan satu pujian di dalam gereja ini yang namanya gereja Santa Anna. Siapa Santa Anna? Mamanya siapa? Yesus. Mana mamanya Maria? Mama Maria. Ini gereja mamanya Maria dengan kepercayaan bahwa Bunda Maria dilahirkan di sini. Mari kita masuk.
Saya sudah bilang, ini abad ke-11. Gereja ini usianya 1000 tahun. Ini level abad ke-11. Jadi level Yerusalem yang asli abad pertama ada di mana? Di bawah. Di mana di bawah? Apa artinya di bawah, Bapak dan Ibu? Seandainya kita ada di masa Tuhan Yesus, kita tidak berdiri di sini. Berdiri di mana? Coba lihat tangga-tangga yang di ujung, anak tangga itu. Bisa lihatnya berdiri yang lebar, 1, 2, 3, 4. Jadi, seandainya kita di masa Tuhan Yesus, kita berdiri di bawah, hampir 20 meter ke bawah. Yerusalem yang asli ada di bawah tanah. Kenapa bisa begitu? Dulu, kalau kota Amerika dihancurkan karena perang, karena gempa bumi, tidak akan bersihin puing-puing membangun yang baru di tempat yang sama. Tidak. Mereka hanya menutupi itu dengan tanah, dengan batu, lalu membangun atasnya. Membangun atasnya. Hancurkan, membangun atasnya. Jadi Yerusalem terus naik. Jadi untuk menggali level Tuhan Yesus harus turun ke bawah untuk mencari kolamnya. Dan kolamnya ada di bawah. Jadi coba membayangkan tempatnya itu kosong, tanpa tiang-tiang, tanpa bangunan, hanya tangga itu dan air sampai tangga yang ketiga. Jadi itu kolam ini beda. Kenapa penting sekali bagi kita tahu dan melihat apa yang ini di mana mau terjadi? Ini itu hanya tiga. Satu di sebelah kolam Bethesda, satu di sebelah kolam kedua. Di sini gue baru pernah lihat. 2 kali gue kesini nggak lihat ini. Apa tuh bawah? Giluk makanya. Bukan. Cuma tapi udah kering. Enggak. Terus lagi. Bisa kayak video. Cepat. Bapak dan Ibu, ini kita berada di tempat yang mendekat. Dekat lagi. Ini tempat yang penting sekali, Bapak dan Ibu. Jalan Salib mulainya di sini. Apa artinya mulainya di sini? Berarti di sini Yesus jadi hukuman mati oleh Pontius Pilatus. Kenapa di sini? Apa yang kita bisa lihat di sini? Namanya apa gereja ini sekarang? Ini namanya flagellation. Apa artinya flagellation? Flagellation kita tidak akan mengerti di bahasa Latin. Flagellation berarti pencambukan. Karena apa? Karena 2000 tahun yang lalu yang berdiri di sini sebuah benteng yang namanya benteng Antonia. Ini tempat tinggal Pontius Pilatus di kota Yerusalem. Kalau dia di Yerusalem, karena Pontius Pilatus ada di kota Yerusalem. Pontius Pilatus akan datang ke kota Yerusalem hanya kalau ada Paskah Yahudi. Dia ke Yerusalem disertai bala bantuan tentara untuk mengawasi Yahudi. Mereka takut Yahudi rusuh. Kerusuhan biasanya terjadi pas Paskah. Jadi Pontius Pilatus ada di Yerusalem. Ada di mana? Di antara tentara Romawi di sini. Di benteng yang dulu ada di sini. Benteng raksasa Bapak dan Ibu ada di sini. Jadi ini tempatnya Pontius Pilatus. Di sini Pontius Pilatus awalnya tidak mau Bapak dan Ibu. Tidak. Dia bilang, kamu bilang apa? Waktu mereka bilang ini Mesias. Dia bilang, ini bukan urusan kami. Tapi mereka bilang dia, kalau Mesias, berarti ini mau jadi raja. Mau jadi raja berarti apa? Berarti dia harus melawan kamu, melawan Romawi. Itu bisa menjadi raja. Berarti kalau ini mau menjadi raja, mau melakukan pemberontakan, mereka harus mati. Ini kenapa Pontius Pilatus terwujud. Dan dia memutuskan di sini. Jadi itu penghentian pertama di sini. Penghentian kedua. Yesus menyebut salibnya. Beberapa stasi ada di jalan dekat, berdekatan, ada yang berjauhan Bapak dan Ibu. Kita mau lihat, nanti kita akan keluar dan kita akan lihat stasi per stasi sampai gereja Makam Kudus. Berarti sampai mana? Sampai makamnya, sampai Golgota Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, satu hal yang kita akan bahas saja sebelum kita mulai jalannya untuk melihat stasi per stasi.
Yesus dicambuk di sini. Apa artinya dicambuk di sini? Berarti setengah mati. Cambuk itu harus kita tahu bagaimana tongkat begini Bapak dan Ibu diikat apa yang diikat di tongkat itu tali 4 dan di ujung talinya itu kaca. Kail atau kaca. Tergantung mereka maunya apa. Kadang-kadang kaca Bapak dan Ibu. Jadi coba membayangkan Yesus dicambuk di sini. Berapa kali dia cambuk? Berdasarkan hukum Romawi 40 kali. Tetapi prajurit yang akan melakukan ini biasanya akan mencapai 39 dan akan berhenti. Kenapa? Karena kalau dia salah melebihi 40 sampai 41, dia akan dihukum karena dia bersalah dan dia akan dicambuk 40 kali. Jadi mereka takut prajurit itu mau. 39 berhenti. Dan 39 cukup untuk Yesus mati Bapak dan Ibu. Sudah tidak ada kulit, sudah Bapak dan Ibu. Itu terjadi di sini. Di tempat ini. Jadi ini tempat yang penting sekali. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai keluar, saya mau tunjukin hanya lantai asli dari benteng ini yang kita punya dalam gereja yang ada di sana. Dan ada Safi sesuatu yang akan tunjukin sebelum kita keluar dari Oke, ayo ikut Safi. Di sini Bapak dan Ibu ada sebuah mainan ini. Coba lihat. Ini dibuat di sini oleh tentara Romawi. Namanya mainan raja. Tentara Romawi Bapak dan Ibu, prajurit mengisi waktu mereka dengan mainan ini. Namanya mainan raja. Oleh Romawi, the King's Game. Mainan raja Bapak dan Ibu. Berarti kemungkinan besar prajurit yang menyiksa Tuhan Yesus, yang mencambuk Tuhan Yesus, mereka mengisi waktu mereka dengan mainan ini. Itu luar biasa. Silakan, mau lihatnya foto cepat sebelum kita keluar dari sini. Bisa semua lihat stasi pertama Bapak dan Ibu. Ini, lihat benda besi itu yang bulat. Ada angka 1 dalam bahasa Yunani. Ini angka 1. Ini Yesus dijatuhkan mati. Ikut. Memikul salibnya. Jadi kita ada di dalam gereja ini Bapak dan Ibu. Kadang-kadang grup pasti berdoa soal stasi kedua di dalam. Dan pasti ada yang maunya di luar. Jadi ini tempatnya. Penghentian kedua. Ada yang berdekatan dan ada yang berkejauhan. Sementara kita mau jalan sampai stasi ketiga. Di mana yang ketiga? Di ujung jalan Bapak dan Ibu. Ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kalinya di bawah salib. Keempat. Yesus bertemu dengan mamanya. Mamanya Maria ada di sini dan dia bisa melihat anaknya memikul salib dan jatuh di bawah salib. Itu jadi di sini. Satu foto selfie group ya. Perhentian kelima. Simon dari Kirena memikul salib Tuhan Yesus. Maju sedikit. Lagi, jangan menghalangi jalan. Bapak dan Ibu, Yesus di sini dengan salibnya dan kita tahu bahawa dia mulai jatuh. Berarti dia tidak mampu lagi memikul salib. Dan tentara Romawi bisa melihat hal ini.
Jadi mereka melihat banyak orang di jalan lagi nonton ini siapa yang akan disalibkan. Kebetulan mereka memilih yang namanya Simon dari Kirene. Kirene itu apa? Itu negara Libya. Simon itu orang Yahudi dari Libya. Libya itu di mana? Di Afrika Utara. Dia ke Yerusalem karena Paskah, untuk merayakan Paskah. Kebetulan dia yang dipilih, dipaksa tentara Romawi untuk mengikuti Tuhan Yesus dari sini sampai Golgota. Jadi sekarang kita mulai naik sampai Golgota. Oke. Ya tolong cepat Pak Ibu. Ayo. Ayo ikut kami ayo. Ayo. Yang sudah cepat-cepat langsung jangan lama. Oke. Ayo. Gila tangannya pas banget sih. Yuk, mari sambil jalan. Oke, Bapak Ibu, jalan. Apakah ada seorang perempuan yang namanya Veronica? Belum tentu. Tetapi Bapak dan Ibu, di dunia ini kemana-mana kita pergi, kita akan melihat gambarnya Tuhan Yesus sama kan? Dan mungkin kemarin di Nazareth lihat gambarnya mereka beda-beda Bapak dan Ibu. Tetapi gambarnya Yesus tidak boleh beda. Kenapa? Berdasarkan peristiwa yang terjadi di sini. Karena waktu ini yang namanya Veronica mengusap muka Tuhan Yesus, mukanya tercetak di kain itu. Dan berdasarkan kain itu, cetakan itu pasti di mana-mana gambarnya Yesus sama. Kita tahu Yesus mukanya seperti apa. Veronica dalam bahasa Yunani itu dua kata, vera ikona. Vera berarti benar, ikona itu gambar. Gambar yang benar. Berarti belum tentu ini perempuan Bapak Ibu atau perempuan yang kita tidak tahu namanya. Tapi vera ikona, gambar yang benar untuk muka Tuhan Yesus kita punya dari tempat itu. Di depan kita Bapak dan Ibu ini perhentian ketujuh. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Tidak bisa bilang di bawah salib. Karena salibnya sudah dipikul oleh Simon dari Kirene sampai Golgota Bapak dan Ibu. Tapi Yesus terus jatuh. Karena dia sudah tidak kuat lagi. Karena dia tidak kuat. Dia hampir mati Bapak dan Ibu. Saya sudah bilang. Yesus pasti Bapak dan Ibu jalan yang susah sekali. Kita orang sehat naik jalan ini dari bawah sampai sini pasti capek sekali. Bagaimana dengan Yesus yang sudah dicambuk, sudah disiksa. Jadi ini ketujuh. 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu di sini terdapat sebuah gerbang yang namanya gerbang penghukuman. Jadi barang siapa keluar buat gerbang ini akan disalibkan. Jadi pas kita keluar kita akan menjadi di luar kota. Sekarang di dalam, tapi 2000 tahun yang lalu sudah berada di luar. Mari kita lihat stasi yang ke-8 yang ada dekat sini. Ada pertanyaan dari ibu sini bilang kenapa jalan salib menjadi pasar. 2000 tahun yang lalu waktu Yesus keluar jalan ini itu pasar juga Bapak dan Ibu. Di masa Romawi itu pasar. Terus pasar Bapak dan Ibu. Dihancurkan, dibangun lagi pasar, dihancurkan, dibangun lagi pasar. Tapi terus ada pasar di sini. Yesus tidak jalan di jalan yang sepi, tidak ada orang. Tidak Bapak dan Ibu. Jalan yang ramai seperti ini. Ini namanya Bapak dan Ibu, atau ini stasi ke-8. Yesus di sini bertemu dengan siapa? Putri-putri Yerusalem. Jangan menangisi aku, melainkan tangisi dirimu sendiri. Bapak dan Ibu, putri-putri kalau diikuti oleh nama kota, nama provinsi, tidak berarti perempuan. Berarti Bapak dan Ibu orang miskin. Dalam Alkitab sering kita bertemu dengan putri-putri Israel, putri-putri Judea, putri-putri Yerusalem. Berarti orang miskin dari tempat itu yang semuanya menyayangi Tuhan Yesus, makanya semua menangis di sini. Jadi ini terjadi di luar kota. Sekarang kita berada di dalam, tapi di masa Tuhan Yesus ini kita berada di luar. Seharusnya kita melanjutkan perjalanan kita sampai Golgota lewat sini. Tetapi biara ini dibangun tahun akhir abad ke-19 Masihi yang menghalangi jalan kita. Jadi kita harus turun lagi, belok kanan supaya kita bisa mencapai stasi ke-9. Jadi kita
kedudukan mereka di sini. Itu. Ya, Safi. 5 minit lagi akan buka pintu. Okey. Ada prosesi orang Armenia. Gereja terpenting di muka bumi untuk kita sebagai Kristen ini. Banyak gereja, jutaan gereja di dunia ini, betul? Jutaan. Di Indonesia tak tahu berapa ratus ada gereja. Di mana-mana di dunia ini ada gereja. Di Tanah Suci ratusan gereja. Tapi terpenting di muka bumi adalah ini. Gereja pertama di dunia ini yang dibangun oleh Ratu Helena. Tahu Ratu Helena? Pernah dengar Ratu Helena? Tahu istilah masa Romawi? Masa Romawi itu berlangsung sekitar 700 tahun. Di dua. Antara abad pertama Masihi sampai awal abad keempat Masihi, Romawi itu menyembah berhala. Masa kedua, bagian kedua dari masa Romawi namanya masa Bizantium. Romawi mulai percaya Tuhan Yesus oleh Kaisar Konstantin dan mamanya Helena. Mereka yang menjadikan kekaisaran Romawi Kristen. Dan Ratu Helena waktu dia percaya Tuhan Yesus, memutuskan melakukan ziarah seperti saudara-saudara ini. Dan dia datang ke tanah ini. Dan dia pasti tidak tahu apa-apa. Dia perlu waktu itu guide. Betul? Supaya dia tahu di mana tempat-tempat ini, di mana terjadi ini, itu. Jadi dia waktu itu hubungi saya. WA Safi, tapi Safi sibuk. Jadi yang menjadi guide-nya Ratu Helena adalah Uskup Yerusalem waktu itu namanya Makarios. Uskup Makarios yang akan melakukan banyak hal yang indah untuk kita sebagai Kristen. Dia menunjukkan, yang dia tunjukin kepada Ratu Helena tempat penyaliban Tuhan Yesus, makam Yesus, tempat kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Ratu Helena itu membangun 3 gereja pertama di dunia ini untuk kita sebagai Kristen. Yang pertama adalah ini. Dan dia memberikan nama, kita tahu gereja ini sebagai gereja Makam Kudus. Tetapi Ratu Helena tidak memiliki gereja nama ini. Dia bilang ini gereja Anastasia. Ada di Indonesia nama Anastasia? Ada? Apa artinya Anastasia? Siapa namanya Anastasia? Amal. Anastasia, saya sering bawa orang Indonesia yang punya nama itu Anastasia. Makanya aku tanya. Anastasia ini bahasa Yunani. Berarti kebangkitan. Jadi dia memberikan nama ini, Gereja Kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai saat ini oleh Kristen di Timur Tengah, oleh Safi, keluarganya, temannya, di mana-mana di Yerusalem, ini namanya Gereja Kebangkitan, bukan Gereja Makam Kudus. Karena itu nama asli. Gereja yang pertama dihancurkan bapa dan ibu oleh orang Persia. Dibangun lagi bapa dan ibu. Kemudian dihancurkan lagi oleh Islam. Yang terakhir, bangunan terakhir ini dibangun oleh orang Perang Salib. Abad ke-11 Masihi. Bapa dan Ibu, di dalam, sekarang kita tahu, kita memperhatikan bahawa gereja ini ada di dalam tembok kota Yerusalem. Di masa Tuhan Yesus, tempat ini ada di luar tembok. Kalau masih ingat, di sebelah gereja atau di sebelah stasi ke-8, saya bilang ini stasi ke-8, dulu ini ada di luar. Dan dulu ini ada di luar juga. Tetapi di masa Turki, tempatnya menjadi di dalam kota Yerusalem. Di dalam Bapa dan Ibu ada banyak denominasi. Armenia, Katolik, Ortodoks Yunani, Syrian, Koptik. Mereka punya banyak kapel-kapel di dalam. Tetapi Bapa dan Ibu terpenting untuk kita itu 2 tempat yang kita mau lihat hari ini. Salah satunya adalah Golgota. Ini stasi ke-9 Bapa dan Ibu. Yesus jatuh untuk ketiga kali ini. Dia jendela ini stasi ke-9. Kalau ada rombongan yang lagi pikul salib mau berdoa stasi pasti ini ke-9.
3 stasi ada di Golgota di atas. Yesus ditanggalkan pakaiannya ke-10, Yesus dipaku ke-11, Yesus disalibkan ke-12. Nanti waktu kita masuk gereja ada batu di tengah gereja. Itu stasi ke-13. Yesus dibaringkan, diurapi, diminyaki, dikafani. Berarti itu ke-13. Dan ke-14 itu makam Tuhan Yesus. Jadi stasi, kelima stasi atau ke-6 stasi terakhir ada di sini pun. Di dalam gereja ini. Tadi hampir 8 stasi kita lihat di jalan. Tapi terakhir semuanya terjadi di sini. Bapa dan Ibu, kalau kita masuk akan tanya saudara-saudara, di mana Golgota? Kita tidak lihat bukit. Tidak lihat bukit karena tempatnya menjadi gereja. Dulu ada bukit, tapi waktu Ratu Helena mau membangun gereja, terpaksa memotong bukit ini supaya dia bisa membangun gereja ini. Di mana makam yang asli? Seharusnya itu sebuah gua yang digali di dalam gunung. Di mana itu makam yang asli dihancurkan 2 kali oleh orang Persia maupun Islam. Jadi yang nanti waktu kita lihat tidak ada makam yang asli lagi. Hanya sebuah monumen di atas tempatnya yang asli. Jadi jangan tanya di masa ini di masa Tuhan Yesus makam. Tidak. Pasti makamnya tidak semewah ini. Tidak Bapak dan Ibu. Makam yang gua alami itu dihancurkan 2 kali oleh Persia dan maupun Islam. Sekarang kita akan masuk bersama-sama. Langsung kita belok kanan untuk naik ke atas. Dan di atas saya akan tunjukin stasi-stasi terakhir yang ada di Golgota. Ini tempat pengiriman Tuhan Yesus. Ini stasi ke-12. Ini ke-11, ke-12. Sampai ke kubur Adam. Jadi yang ditebusin itu bukan cuma dosa Anda dan saya, sampai manusia sampai bikin dosa. Ayo. Ini supaya dia bisa membangun gereja di sini. Jadi ini sisa Golgota. Dalam bahasa Yunani Golgota, bahasa Latin Calvary, dan bahasa bahasa Indonesia itu apa? Tengkorak. Ini pasti itu penting sekali. Tadi lihat Golgota di dalam kaca, lihat di dalam kapel Adam kaca itu, dan kita bisa melihat itu di mana Golgota terbelah. Kenapa punya ini tiang? Ini bagian bawah dari tiang yang tinggi. Ini Bapak dan Ibu namanya kursi Yesus. Kursi Yesus, kenapa kursi Yesus? Waktu Yesus dibawa ke sini, Bapak dan Ibu, mereka Bapak dan Ibu bikin Yesus, apa dengan Yesus? Masih ingat? Yesus ditampal, diludahi, Bapak dan Ibu, dikasih jubah merah. Lihat ikon yang di atas. Dia semua duduk di atasnya, dan mereka melakukan banyak hal yang jelek kepada Tuhan Yesus. Itu terjadi di atas batu yang kita lihat di sini. Atau kapel penemuan salib Tuhan Yesus. Waktu Ratu Helena ke sini, dia mulai membangun gereja ini, dan dia pasti pengen tahu di mana salib Yesus yang asli. Jadi tidak ada yang tahu. Mereka harus bagaimana? Mereka mencari orang Yahudi. Dan ditemukan orang Yahudi di Yerusalem waktu itu namanya Yudas. Mereka tanya sama dia, di mana salib Yesus yang asli? Dia bilang, saya pernah dengar dari nenek moyang saya bahwa salib Yesus itu disimpan atau disembunyikan dalam tempat sampah.
tempatnya dipenuhi dengan tanah, batu, sampah supaya tidak ada yang akan menyembah salib itu setelah Yesus naik ke surga. Jadi tempatnya di mana? Itu di bawah Bapak dan Ibu. Ratu Helena langsung kosongkan sampah yang ada di sini, tanah yang ada di sini, dan mereka menemukan di sini 3 salib. Mereka tidak tahu yang mana salibnya Tuhan Yesus. Jadi untuk tahu, mereka membawa orang sakit. Mulai membaringkan orang sakit itu di atas salib yang pertama, yang kedua, di atas yang ketiga, dia sembuh. Dan mereka bisa tahu bahwa ini salib Tuhan Yesus. Jadi ini tempat penemuan salib Tuhan Yesus yang asli. Di kapel Helena yang ada di bawah. Tempat tamunya pasti sampai situ. Ini Bapak Mate mau. Kalau yang di satu tempat sih pasti sampai situ. Ada kaca. Di sebelah kiri. Pasti. Tempat ketemu salib. Sampai gilirannya datang, sampai dia dipanggil Bapak dan Ibu supaya Yesus disalibkan. Ini tempat asli Bapak dan Ibu yang dipakai Romawi. Dulu mereka tidak punya belenggu itu yang besi. Mereka harus masukin kakinya di tempat seperti ini. Coba lihat. Ini asli, ini 2000 tahun dipakai tentara Romawi. Ini bukti kuat Bapak dan Ibu bahwa ini tempat yang dibantu orang. Gambarnya pasti jelas kalau kita gambar buka. Lihat disalibkan. Ini. Jangan ke sini dulu. Balik. Maaf. Maaf, sebelum kita keluar dari gereja kita bisa mampir. Sekarang kita mau melihat makam Tuhan Yesus. Ikut saya, Bapak. Itu tidak akan antri kita Bapak. Seperti saya bilang, makam yang asli dulu ada di sini. Tetapi dihancurkan 2 kali. Ini hanya monumen di atas tempat di mana dulu ada makam Tuhan. Jadi silakan ambil foto, ambil foto. Kita nggak ke dalam. From America, money is Okay, vamos. We from? Welcome.
ingatan. Injury. Bisa klinik. You know it's supposed to be raining the entire day. I would have dressed nicer. I would have dressed nicer. Kind of on the short side. It's hard to find Why was it open when I came back? Well, it wasn't meant to be. It was meant to No, pero no esa noche brasileiro. Enquanto eu fui lá falando, pessoal incrível. Tolong, mamadali mo kemari. Sekali lagi saya ulang. Tempat mulai, jadi tidak boleh foto lagi. Mereka akan tegur kami kalau mereka lihat foto-foto lagi. Sudah, yang sudah diambil, diambil. Tidak boleh lagi, mereka marah. Sebenarnya tidak boleh, tapi untuk sementara kalau diambil sambil nunggu, ya. Karena pasti ada penjagaan yang dibawa akan bilang dilarang foto, no foto, no foto. Lusa kita akan ke Jericho, ke Bukit Pencobaan. Tempat di mana Yesus dicobai. Yesus dicobai berapa kali? 3 kali. 2 pencobaan di Padang Gurun. Yang pertama dan yang ketiga. Yang pertama jadikanlah batu ini roti, itu di Padang Gurun. Kemudian ketiga dari puncak gunung, dia kasih lihat dia semua kerajaan dunia. Itu di sana. Tetapi pencobaan yang kedua terjadi di Bait Suci di Yerusalem.
di bubungan Bait Suci. Di mana bubungan Bait Suci? Sudut ini. Bukan yang lampu, ini sudut temboknya. Ini. Yang lampu putih, Pak Safi. Dari pojok ini. Ujung ini. Iya, ujung ini. Ujung Pasifik. Iya, no, ini. Lihat. Yang baru, tembok sudut yang Tembok baru. ini. Yang paling dekat. Ini yang paling dekat. Ini yang dekat. Ini. Yang paling dekat. Di sini setan suruh Tuhan Yesus jatuh. Bilang dia, turun, lompat. Kalau kamu masih hias, pasti malaikatmu akan datang. Itu terjadi di sini. Jadi ini pencobaan yang kedua. Sukacita ya hari ini ya. Kita di sini mau kemana?